agak beda ya yang saya sampaikan di sini, mungkin lebih ke apa ya, ke investasi untuk jangka panjang gitu. Karena saya sendiri sih ya udah lumayan lama ya di sini, dari 2004 gitu untuk investasi saham gitu ya. Ya seiring waktu ya, dulu kan ya belajar semua gitu ya, artinya dari FATA segala macam gitu ya, mulai ada keluar bandarmologi tahun-tahun segitu. Tapi mungkin sekarang lebih fokus ke fundamental. Maksudnya ini kan pilihan ya, artinya semua orang tuh bisa, stylenya bisa masing-masing gitu ya. Mungkin saya kasih, mungkin yang di sini mungkin yang apa yang saya gunakan sekarang gitu. Saya mau sharing di sini sekarang. Bentar, sharing dulu. Oke, udah kelihatan? Udah Pak, jelas. Cuman diperbesar ya Pak. Bentar lagi. Duh, keren banget kan ilustrasinya. Bikin tuh kita lebih gampang. Nah, mantap. Kayak anak kecil ya. Ya tapi enak Pak bacanya, nggak ngejelimet gitu loh. Oh belum. Oh belum. Enggak, gini. Oke, kita mulai langsung aja ya. Silakan, Pak. Topiknya ini kayaknya memang klise banget ya. Iya. Investasi untuk jangka panjang gitu. Siapa yang nggak tahu gitu ya. Cuman saya mungkin mau kasih beberapa sudut pandang gitu ya. Kenapa kita sebaiknya berinvestasi saham untuk jangka panjang gitu. Nah, ini pasti balik lagi ya. Ini kalau kita ngomong kenapa kita investasi itu biasanya inflasi gitu ya. Karena kalau inflasi kita, kalau saya ingat kalau zaman dulu mungkin inflasi itu bisa sampai double digit. Itu waktu 2000-an awal dia masih double digit kita ngalamin gitu. Terus kemudian mulai ada dari BI gitu ya, ada inflation targeting sekitar 3% gitu ya, plus minusnya gitu lah. Itu agak mulai mereda, tapi tetap aja inflasi itu menggerus daya beli uang kita. Ini buat gambaran aja ya, di tahun 2000 ya. Kita kalau invest tahun akhir 99, pada tahun 2000 itu uang cash kita, ini aku kasih pointer aja sebentar. Nah, itu jadi 91.000 tahun 2000. Waktu itu memang kan tahun 2000 itu masih belum stabil ya marketnya juga ya. Waktu itu untuk nilai tukarnya rupiah juga belum stabil terhadap USD. Terus kemudian kalau kita lihat disesuaikan dengan inflasi, nilainya itu daya belinya terus turun. Jadi kalau kita ngomong tahun 2020 itu ya, itu cuma tinggal 26.000 uang kita. Jadi yang tadinya 100.000 itu cuman bisa buat beli barang seharga 26.000 gitu, uangnya sama kalau kita pegang cash. Nah kalau kita ini saya ilustrasi yang sebelah kanan yang ke ISG. ISG itu tahun 2000 itu anjlok bener loh, bayangin. Jadi misalkan kita beli 100.000 gitu ya, tahun 2000 itu anjlok ke 56.000 gimana? Gila juga ya, turun 50% ya, 40% lebih ya setahun gitu. Karena memang baru pulih dari krismon. Tapi kalau kita ikutin ya, ini market secara keseluruhan, daya beli ya, ini bukan nilai nominal. Daya belinya dari 100.000 turun ke 56.000 tahun 2000, tahun 2020 itu nilainya itu 237.000. Ya naik 2 kali lipat secara daya beli. Ya lumayan, not bad lah. Karena pada kenyataannya itu ya segitu, nanti ada di belakang itu sekitar berapa kali, 9 kali kalau masalah yang naiknya dari tahun 2000. Nah itu. Kalau kita lihat di sini, inflation rate itu historical selama 20 tahun itu kan 6,52%. Tapi kalau dekat-dekat ini ya sekitar 3%-an lah. Apalagi waktu pandemi kan sempat berapa sebulan deflasi malah ya. Karena memang aktivitasnya turun karena PSBB. Nah, ini kalau kita ngomong investasi apa sih yang paling bagus, ini saya ambil dari The Swedish Investor YouTube channel. Itu teman-teman kalau mau belajar di situ juga bagus sih isinya. Jadi dia adalah di channel YouTube-nya. Saya cuma ngutip di sini, saya terjemahkan dalam bentuk gambar ilustrasi. Yang cash dia jelas mudah tergerus oleh inflasi paling bawah itu. Tapi kan kita kan butuh dry powder juga kalau untuk invest kan. Jadi kalau misalkan kayak pandemi lah. Pandemi itu kan waktu pandemi nggak enak banget itu kemarin Maret 2020 ya. Tiba-tiba anjlok semua harganya dan kita nggak punya uang untuk belanja. Gitu nggak enak banget rasanya. Udah saham kita turun, mau beli lagi agak murah nggak bisa gitu, nggak ada duit. Nah itu karena itu cash itu memang
rentan terhadap inflasi tapi penting untuk cadangan sewaktu kalau antisipasi opportunity seperti itu. Kemudian aset yang nggak produktif itu ya, selanjutnya di atasnya itu ada proteksi kayak emas gitu ya, beberapa barang berharga koleksi gitu ya. Ya dia aset gitu ya, dia harganya bisa naik gitu ya. Kalau emas mungkin sesuai inflasi, ada hedging di situ fungsinya. Tapi tidak produktif, dia nggak kasih dividen. Atau mungkin kalau kita invest misalkan kayak properti kan kita bisa dapat uang sewa, nggak ada seperti itu kalau di emas atau barang koleksi. Terus yang di atasnya itu kita udah mulai ngomong ke aset produktif gitu ya. Tapi ada dua macam ya, ada yang mediocre gitu. Ini kayak ngomongin lebih spesifik tentang saham sebenarnya. Kalau yang mediocre itu biasanya sahamnya gimana ya? Yaitu returnnya terhadap investasi terhadap ini saya ngomong bisnisnya ya, bukan harga sahamnya ya. Return terhadap investasinya itu kecil biasanya, dia butuh investasi gede gitu. Setiap tahun harus capex gitu ya, capital expenditure harus gede gitu, terus. Jadi ya nggak bisa cepat gitu naik bisnisnya. Terus kemudian ada aset produktif yang dibilang great gitu. Ini biasanya butuh sedikit modal. Ini biasanya banyak di perusahaan di consumer goods gitu ya, itu yang mungkin modalnya nggak terlalu besar untuk ekspansi gitu ya, untuk naikin itu biasanya return on equity-nya tinggi gitu, pricing power-nya kuat. Pricing power itu kuat itu maksudnya kalau misalkan lagi inflasi nih, terus dia terpaksa karena harga bahan baku naik, dia harus naikin gitu ya harganya. Mungkin ketika dia menaikkan harga itu mungkin nggak terlalu kehilangan pelanggan gitu. Nah itu memang kalau kita bisa milih-milih perusahaan yang seperti itu, sekuat itu gitu ya, itu bagus itu, karena dia pass on kenaikan harga bahan bakunya ke pelanggan dengan mudah. Kan ada juga yang model yang ya bisnis kan macam-macam ya, ada yang kesulitan soalnya begitu kita naikkan harga nanti pelanggan pada lari gitu ya ke sebelah kayak gitu. Nah itu kita perlu bisa misahin. Ya kira-kira kalau perusahaan yang great gitu ya asetnya itu ya kira-kira ya tumbuh tinggi gitulah dengan modal yang tidak terlalu besar, ya dia kuat lah posisinya. Mungkin kita tahu sendiri kalau di market banyak bisa harganya mahal sih memang sih sahamnya. Terus yang paling tinggi ya memang investasi pada diri sendiri lah. Kalau kayak gini ya gimana ya, kalau pada diri sendiri itu ya kalau kita udah bisa punya lebih banyak pengalaman, pengetahuan, pasti returnnya lebih gede lah pasti dibanding yang lain. Kita bisa macam-macam. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah ini kalau ini gambaran dari tahun 97 ya. Untuk IHSG, ini IHSG di sini kita lihat gambarannya ya. Kadang ada orang yang suka pengen gimana kalau investasi jangka panjang tuh pasti untung, enggak pasti juga, tapi kemungkinannya mungkin besar gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini IHSG naik 9 kali lipat. 800%, sekitar 9 kali lipat. Dari tahun 97 sampai 2022 awal. Ini kalau kita lihat memang wah ini kalau kita pegang terus ya bisa naik, tapi ya nggak segampang itu kan. Kita tahun 97 ketemu Krismon, IHSG turun 65% dari peaknya. Terus kemudian 2008, kebetulan saya Krismon nggak ngalamin ya, masih kecil. Masih belum punya duit buat invest. 2008 ya saya udah mulai ngalamin ini, yaitu ya lumayan sakit sih di 2008 itu ya, karena hampir semua saham tuh turun gitu ya, jadi 60% ya overall dari peaknya di 2830 IHSG turun ke 1111, dan itu memang nggak gampang itu tahun 2008. Terus kita ada ya crash market di antaranya lah ya, ini tahun 2013 tuh turun 24%, tahun 2015 turun 25%, pandemi kita lihat IHSG sempat turun 37% dari peak. Itu total bulan Maret ya. Meskipun ya untungnya ya di 2020 tuh kayaknya recovery-nya relatif cepat ya untuk market itu. Kalau yang 2008 tuh salah saya butuh setahun gitu kira-kira, seingat saya untuk recover. Itu lumayan agak lama, apalagi yang Krismon lebih lama lagi. Tapi kalau yang 2020 itu kira-kira saya ingat ya bulan Juni udah mulai recover, ingat. Cuma berapa bulan aja sih sebenarnya untuk market, dan waktu itu ya agak menarik gitu karena ya waktu itu ya, kalau kita ingat saham-saham farmasi, terus kemudian muncul yang saham digital ekonomi, macam-macam artinya memang
itu banyak hal menarik yang saya pelajari waktu tahun 2020, hal baru terus terang. Dan banyak investor baru juga yang baru muncul tahun segitu, itu tambah menarik lagi gitu fenomena di market, jadi lebih semarak istilahnya, asik lah gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, terus kita kalau investasi jangka panjang juga, itu kalau kita bandingkan dengan inflasi, ini saya bagi-bagi ya, berapa periode setiap 5 tahunan gitu, dari 91 sampai tahun 2020, itu ISG itu yang kanan ya, yang kanan gitu ya, yang orange, yang biru itu inflasi. Kita lihat tuh, ternyata ISG itu nggak selalu menang dari inflasi loh. Wah, ini repot juga gitu ya. Dia tahun 91 sampai 2000 itu kalah terus dari inflasi. Bahkan ya kalau 96 sampai 2000 ya Krismon lah yang minus ya ISG. Terus kemudian mulai recover banget recover dengan CAGR 22,8% per tahun ISG. Yang hal yang untuk beberapa tahun terakhir kayaknya barang langka gitu, di ISG bisa naik segitu banyak setahun gitu. Ini market ya, kita mau market gitu. Sementara inflasinya cuma 9%. Tahun 2006 sampai 2010 masih bagus juga. Even waktu itu sempat mengalami krisis global tahun 2008, tapi overall itu market itu naik 26,1% setahun. Nah, tapi di 2011 sampai 2015 memang lebih rendah dari inflasi. Di 2016 sampai 2020 lebih bagus, tapi yang kita perhatikan di sini ini nggak terlalu besar ya sebenarnya ya returnnya ISG gitu. Market secara keseluruhan. Tapi kalau yang saya perhatikan sekarang, ini saya asumsi ya, ini kalau perhatikan di sini tuh dividend yield cuma 2% gitu ya. Ya karena saya orang jadul mungkin ya, zaman dulu sih namanya dividend yield itu kecil-kecil memang. Karena apa? Dulu itu, kalau apalagi tahun 2001 sampai 2010 ini ya, kalau kita lihat itu ya, PER-nya ISG itu tinggi banget loh. Kalau sekarang itu kan kita lihat PER-nya ISG, saya lihat data di IDX kemarin itu, rata-rata itu sekitar 13 sekarang, sempat turun 12 kali cuman PER-nya. Tapi kalau dulu itu bisa sampai 18 gitu ya, 18 kali ya. Artinya dividennya juga biasanya kelihatan kecil gitu jadinya. Jadi begitu lihat sekarang tuh agak seneng juga, jadi dividen bisa gede gitu, 5% aja kadang dibilang kecil gitu. Ya menarik, jadi returnnya memang ini kecil secara harga market, tapi kalau kita tambahkan dividen ya sekitar 2%, bisa sampai 5% ya lumayan gede juga sekali. Ini rata-rata ya, average. Nah ini kalau kita asumsi kita kinerjanya sama dengan market, nggak mau dong kalau sama dengan market. Kita kan kalau pilih saham kan udah capek-capek, masa kayak sama kayak market. Investasi di reksadana indeks aja lah kalau ETF, kalau enggak ya nggak repot kita milihnya. Ya kita kan pengen lebih tinggi dari market, tapi memang butuh usaha, jelas. Itu kira-kira. Nah, kalau kita lihat, gitu ya, dibandingin instrumen lain, saya coba bandingin sama emas, ORI sama SRI ya, obligasi retail sama sekuritel. Yang kanan tuh inflasi, yang sebelah kiri ini tuh average dari 2009 sampai 2021 gitu. Kalau saham itu lumayan tinggi, 15,2%, seperti yang kita lihat tadi ya, sebelum memang beberapa tahun sebelum ini itu memang lumayan tinggi. Sementara instrumen lain tuh ya antara sekitar 7 sampai 9% lah per tahun. Emas, SRI, ORI, inflasinya juga mungkin sekitar 4%. Tapi kalau kita lihat memang 5 tahun belakang, yang kanan, yang owning ini, 2016 sampai 2021, ISG itu cuman average-nya cuma 6,7. Ini yang emas bisa 10,3, yang SRI ORI ya sekitar 6% lah. Dan ini jadi hal yang menarik ya, karena kalau kita cuma ngelihat data 5 tahun ke belakang, katakanlah, waduh ISG mau nggak kemana-mana gitu, jalan di tempat. Iya, even dari 2018 itu, ISG itu dari berapa ya, 6.800 ya, benar, kalau tadi datanya. Sekarang 7.000 aja susah banget tembusnya gitu kan. Ya artinya ya hampir di situ-situ aja gitu ya ISG juga. Sebenarnya itu kalau kita invest long term itu sebenarnya peluang kalau buat saya. Pertama, kalau invest long term itu kalau kita cari yang ada dividennya itu ada kayak uang tubuh. Yang kedua, buat saya biasanya saya lebih mudah cari saham yang murah belakangan ini. Saham yang PER-nya single digit itu banyak gitu ya. Karena kalau saya ingat tahun 2013-2014, mungkin Bapak Ibu mungkin ya udah ngalami juga ya waktu itu. Itu kadang-kadang susah banget cari saham murah gitu loh. Itu PER-nya itu di atas 15, banyak banget gitu. Mahal gitu.
Ya, jadi saya sampai ada satu tahun gitu ya, ada satu tahun saya lupa tahun 2015 atau berapa. Terus saya bingung, saya tuh bisa apa gitu, ini mahal semua gitu loh. Waktu itu saya bingung, akhirnya saya diam aja. Waktu itu saya akhirnya mostly banyak cash gitu ya waktu itu, karena saya bingung ini invest apa lagi ya, udah terlalu mahal gitu ya. Tapi kemudian terus kita lihat sekarang, tahu ada pandemi gitu ya. Terus kemudian harga saham tuh murah semua. Terus menariknya itu memang banyak saham itu yang sekarang itu udah belum recover gitu ya. Artinya dia kinerjanya mungkin sebelum pandemi sama gitu ya. Tapi ternyata harganya belum recover. Itu ada beberapa yang seperti itu. Itu harus cari tahu. Nah, terus yang kedua, ini kelihatannya asik banget ini ya saham ini ya. Ada lagi saham ini, saham salah satu saham consumer goods. Itu kalau kita lihat ya harganya itu naik sampai dalam 5 tahun ini ya, itu dia naik sampai 2 kali lipat itu kira-kira. Bahkan kalau lihat data terakhir ini kan baru sampai 2021 ya. Itu dia udah naik sampai berapa? 12 kali lipat kali ya. Udah 12 bagger sama itu. Nah, ini senang-senang ya. Walaupun tetap aja patternnya sama dengan ISG tadi. Kita mau dapat sampai 12 bagger kayak gitu, katakanlah ini kalau di sini cuma 7 bagger ya. Itu juga 6 kali lipat, sorry, buat 7 bagger. Itu kita harus ngalamin sempat turun 23% sahamnya, sempat turun 51%. Ya gitulah. Jadi artinya memang nggak gampang untuk buy and hold itu untuk jangka panjang. Nah, buy and hold itu juga ada masalah lain. Kalau kita salah milih saham ini kayak gini, ini salah satu saham ada ya ini. Nggak mau nyebut lah, nggak tahu ke saya. Ini jalan di tempat loh, tahun 2016 sampai sekarang harganya di sini malah lebih rendah dikit gitu sekarang. Ya ini. Nah ini kira-kira kalau agak repotnya memang kalau kita buy and hold dan memang kita nggak terlalu paham sama bisnisnya gitu ya, terus kita nggak mau update gitu. Ya nanti kepentek beli saham kayak gini, bayangin aja 5 tahun duit kita mandek loh di sini ya. Duit kita mandek 5 tahun loh. Aduh, pusing juga ini. Kira-kira gitulah. Nah ini gimana kita menyikapinya sebagai investor? Nah ini saya sudut pandang ya mungkin ya, kalau teman-teman di sini macam-macam gitu ya background sama itu ya strateginya. Mungkin saya ambil dari kalau investor gimana sih gitu melihatnya ya. Nah ini kalau saya ngomong pertama tentang compounding. Compounding itu kalau jangka panjang itu diharapkan sebenarnya kan compounding ya. Artinya kita return itu ya artinya apa ya? Bunga lah gitu, compounding gitu. Jadi awal-awal itu memang susah. Memang berat terasa, ini namanya dikit banget sih nilai investasinya gitu. Efek Sisyphus. Kita maju 2 langkah, mundur selangkah. Itu aja terus. Tapi ini kalau kita udah sampai sini ya, ini cuma analogi ya. Artinya pada saat kita udah mulai, mungkin dana kelolaannya udah mulai besar gitu ya. Dana yang kita pribadi itu udah mulai lumayan besar. Dan kemudian pengetahuan juga udah, sama pengalaman udah mulai banyak. Itu udah mulai tahu gitu celah-celahnya di market gitu. Oke, saya bisa ngarep itu return yang make sense tuh per tahun buat saya itu segini. Itu rasanya itu kayak snowball lama-lama. Semakin lama semakin gede. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini juga kalau saya kasih, jadi kalau semakin awal juga semakin bagus gitu ya. Walaupun bukan berarti kalau investasinya agak telat gitu ya nggak bisa, cuman memang jadi berat gitu ya. Ini kalau kita saya kasih gambaran dia, Rina itu invest umur 25. Dia pengen buat pensiun. Ini untuk ilustrasi aja ya. Nilainya kan masing-masing orang beda ya. Kebutuhannya berapa gitu. Tapi kira-kira gambaran gini. Dia investasi 1 juta per bulan top up. Ya, karena saham, I don't know whatever it is. Asumsi return 10% per tahun itu konservatif banget sih ya. 10% per tahun. Terus dia berhenti top up di usia 35, itu kecapai 1,5 miliar dia dapat nilai investasinya. Bahkan dia dari umur 35 sampai pensiun 55 nggak perlu investasi lagi, nggak perlu top up lagi, biarin aja jalan. Kalau dia dapat 10% per tahun, dia dapat 1,5. Nah ini kalau Andri, dia agak telat, mulai di usia 35. Nah, dia karena dia telat, dia top up-nya ya 1 juta sama, tapi dia sampai umur 55, jadi artinya selama 20 tahun itu dia harus invest terus sampai pensiun. Dan itu pun dapatnya cuma 768 juta, separuhnya dari Rina. Padahal Rina cuma invest selama 10 tahun. Nah itu keuntungannya kalau kita lebih awal kalau invest rutin juga. Ya kira-kira konsepnya gitulah ini standar.
Jadi makanya sampai Albert Einstein bilang compounding is the eighth wonder of the world. You understand it or it, you doesn't face it. Karena compounding ini memang kadang-kadang yang bikin susah itu kalau kita FOMO, atau kalau anak sekarang dibilang FOMO atau takut gitu ya. Kalau dikit-dikit ya tergantung strategi ya, karena ada orang yang digertak dikit takut jual gitu. Ya tergantung, kalau TA ya nggak kayak gitu juga. TA kan bisa harus cut loss juga ya. Tapi kalau kita ngomong saham secara umum, kalau kita pengen beli jangka panjang tapi kena gertak sedikit keluar gitu ya, ya itulah, nggak ada compoundingnya kita dalam jangka panjang, habis sudah selesai. Ya kira-kira gitulah. Tapi kalau kita ngerti itu ya, ini sih oke, sahamnya oke, bisnisnya oke gitu. Ya itu nanti compounding terus, itu bisa lama sekali gitu. Tapi dengan term and condition kayak tadi saya ceritakan, nggak gampang. Oke. Terus kita gimana gitu ya, jelas itu kalau semua juga ini nggak terbatas untuk saham ya, tapi untuk semua bidang itu ya kita harus paham yang kita beli itu, kita harus paham saham. Ini kasih gambaran nih ya, ini ada lingkaran kuning sama lingkaran hijau. Ini kuning apa orange, kuning kali ya, kuning dua. Nah itu circle of competence, apa yang kita pahami. Kita sebenarnya tahu cuma sedikit loh yang biru ini. Nah ini kalau kita invest di saham-saham yang bisnisnya di sini, yang kita paham banget, misalkan kita memang kerja di industri itu, atau kita punya teman yang di situ yang sering kita ngobrol sama dia gitu loh, jadi paham kira-kira industrinya seperti apa, atau produk yang kita pakai, kita tahu gitu ya, seperti apa, itu mungkin di lingkaran biru ini, itu kecil biasanya, kan di IHSG banyak banget tuh ya, industri sama sektornya. Tapi di sini aman kalau kita invest di sini, karena kita tahu. Nah, kita juga ya kalau saya langsung loncat yang hijau ini ya, yang hijau ini juga aman sebenarnya. Kita nggak paham, tapi kita aman karena kalau kita nggak paham biasanya kita nggak berani invest di situ. Yang lebih serem itu sebenarnya yang ada ngeri itu kalau di yang ini, yang kuning ini. Kenapa? Kita itu kerasa paham, padahal sebenarnya enggak. Itu bahaya. Artinya kita dengan PD invest di situ, padahal sebenarnya kita nggak ngerti dalamnya apa. Itu bahaya. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi kita gimana caranya yang lingkaran biru semakin lama semakin gede, semakin paham kita. Ya itu butuh waktu memang, butuh effort, butuh waktu. Nah ini saya pernah ngumpulin ini data ya, kira-kira ya dalam jangka panjang ini ada 10 saham ya, yang dari tahun 2002 sampai 2011 itu kayak ada Arna, ada Astra, ya kan, macam-macam ya. Ini jadi Sampurna, Indofood, Kalbe, itu dia EPS growth-nya dia di double digit, konsisten selama 10 tahun, 2002 sampai 2011. Itu si akhirnya stoknya per tahun naik segini, 20 sampai 49% lah, 20 sampai 50%. Nah itu artinya gede banget loh. Ya kalau buat saya sih gede ya, karena saya selama mengalami gitu ya bisa dapat return 20-30% setahun, itu konsisten ya, asal konsisten ya. Itu ya lumayan gitu ya, karena dari tahun 2004 sampai sekarang ngalamin tuh ya, memang ada pasang surutnya gitu ya kalau saham itu. Kadang-kadang bisa gampang banget, setahun bisa return gede banget, tapi kadang kalau lagi marketnya crash ya mungkin untungnya kecil atau bahkan minus gitu ya. Ngalamin, tapi average ini 10 tahun 2002 sampai 2011 ini ada krisis global di belakangnya. Selama itu saham-saham ini tuh bisa tumbuh dengan bagus gitu ya. Kasih keuntungan kita per tahun segini. Ini so good gitu. Nah, ini kan tahun 2002 sampai 2011 satu dekade. Selanjutnya gimana gitu ya? Sahamnya ganti ya. Maksudnya ternyata nggak sama seperti itu. Nanti gini, di sini ada Ekadarma, ya, ada INKP, ya, ada Giat, MIDI itu saya nggak nyangka juga itu gede juga gitu. Metrodata, Mayora, ya, terus itu macam-macam yang kita mungkin nggak banyak tahu, SCTP gitu ya, Garaksa gitu, atau Ultra Jaya. Itu ya udah masih bagus juga, even bahkan di sini mungkin bisa 20 sampai 30%, nggak setinggi yang tadi memang, karena memang phase-nya beda, 2009 sampai 2020. Sampai 2020 loh, pas pandemi loh, masih bisa segini. EPS growth-nya tumbuh juga bagus, juga ada digit di sini. Ya artinya gini, ini bukan rekomendasi ya, maksudnya artinya kalau kita milih saham yang benar gitu ya, dalam jangka panjang itu bisa tumbuh. Tapi satu hal,
saham itu nggak harus sama yang kita pegang. Kita harus fokus pada portofolio kita. Artinya bisa aja kita pegang berapa tahun. Even kalau memang kecepatan naiknya mungkin beberapa bulan gitu saya juga bisa jual gitu ya. Tapi yang penting portofolio kita itu konsisten returnnya. Itu yang kita kejar. Jadi kadang-kadang ada orang mungkin nggak ngerti, kalau buat saya salah kaprah ya, bilang kalau beli saham tuh kalau jangka panjang ya sahamnya itu terus sampai 10 tahun. Saya mungkin nggak seperti itu. Kalau saya ya, karena yang saya pikir saya lebih fokus ke portofolio. Entah sahamnya mau kayak gimana juga, mau pegang berapa bulan, 6 tahun, 2 tahun. Ya ada juga yang lama juga yang mungkin saya pegang gitu, yang lama gitu ada beberapa. Tapi pada umumnya agak susah cari saham seperti itu memang, yang dia bisa orang yang dibilang orang wonderful company. Ya memang kelihatannya gampang, tapi nggak gampang juga gitu. Karena kita tahu bisnis itu pasang surut gitu ya. Kadang-kadang kesandung segala macam. Ya mungkin realistis saja lah seperti itu kalau saya buat invest, kira-kira gitu. Jadi ini gambarannya ya. Nah ini kalau kita ngomong stylenya di sini, kalau orang invest itu kan macam-macam ya. Ada mulai yang di value, benar-benar dia itu pengen murah banget harga sahamnya. Di sini ada Ben Graham sama Walter Schloss, ini muridnya ya, Walter Schloss ini. Terus kemudian di atasnya ada value, Warren Buffett itu mungkin bisa masuk 2 kategori. Dia growth juga, lihat value sama growth. Terus kita lihat di situ ada Peter Lynch. Terus kemudian kita growth, benar-benar growth stock. Di sini ya kita lihat ada Philip Fisher sama T. Rowe Price. Philip Fisher itu gurunya Warren Buffett juga sih sebenarnya, bukan guru secara langsung ya, tapi Warren Buffett bilang dia itu metodenya ngambil dari Philip Fisher juga, terutama soal growth. Gitu. Terus kemudian kita momentum, di sana ada Cathie Wood yang benar-benar dia stock price dari momentum bisnisnya gitu ya, kita lihat. Jadi ini memang dimensinya itu sangat luas gitu kalau untuk kita investasi gitu ya. Mulai dari kita pengen value yang pengen murah, atau kita pengen momentumnya, growth-nya kita pentingkan, itu pilihan. Kalau saya sendiri mungkin cenderung di sinilah GRP, growth at a reasonable price, sebenarnya saya ikutin sekarang. Kalau growth banget saya juga nggak terlalu bukan terlalu cocok ya. Memang ya nggak cocok sih, memang saya lebih suka yang ada value-nya juga. Kira-kira seperti itu. Nah ini kalau kita lihat ya, jadi sebenarnya ini ada beberapa contoh gitu ya, yang mungkin biasa dijadiin referensi buat orang-orang, itu sebenarnya tinggi ya, nggak terlalu tinggi banget gitu ya. Kayak Ben Graham itu paling dia cuma 20% gitu ya, selama 20 tahun, 36 sampai 56, tapi dia masih di atas market, itu yang penting. Market waktu zamannya dia mungkin masih pakai DJIA ya, itu 12,2%, cuman 8% di atas market. Oke. Warren Buffett 31,6%. Ya lumayan nih, 20%. Masa jayanya dia tahun 57 sampai 68. Wah, kalau sekarang mungkin dia nggak bisa sekeceng itu, karena dana keluarnya udah gede banget. Dia nggak bisa beli saham yang mungkin market cap-nya kecil-kecil, meskipun dia lihat itu bagus, itu nggak bisa beli. Karena nggak ngefek, dia itu gede banget soalnya dana keluarnya. Dia cuma bisa beli dengan nominal gede. Dan itu membatasi potensi returnnya juga sih, mau nggak mau. Jadi kalau kita lihat sekarang memang mau nggak mau ya, Berkshire-nya Warren Buffett itu kinerjanya turun. Kita pilihan sahamnya udah menipis gitu sih. Ya kira-kira gitu. Kalau Peter Lynch ini dia fund manager untuk reksadana Magellan. Dia selama 13 tahun ya, dia dapat return 29,2% dibandingin market 15,8%. Yang gila gini dari Peter Lynch itu saham itu banyak banget di reksadananya. Itu banyak, ratusan apa ribuan dia punya saham di situ, tapi dia bisa dapat return segini. Ya memang dari dia itu mungkin yang gede-gede itu cuma beberapa ya, tapi ya mungkin yang lain istilahnya kayak nitip sandal mungkin kayak orang bilang kali ya, belinya nggak terlalu banyak gitu ya, karena dia suka tapi dia belum terlalu yakin, tapi dia mungkin prospeknya ada gitu, dia beli mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi overall oke, dia bisa 29,2% selama 13 tahun. Kemudian ada Joel Greenblatt yang katanya pakai magic formula, bukan magic banget sih, tapi logic memang sih. Dia bisa klaimnya 30,8% dari tahun 88 sampai 2004, 16 tahun ya kira-kira ya. Itu jauh di atas market yang waktu itu cuma 12,4%. Ya kira-kira gitu. Intinya memang kalau dalam jangka panjang mungkin kalau saya ya mungkin ekspektasinya gimana, manage ekspektasi nggak terlalu tinggi, tapi bisa konsisten, itu yang saya kejar terus terang. Kira-kira gitu. Nah ini untuk ngelola resiko, di sini ya jelas harus milih saham dengan cermat. Ini kenapa saya ngomong resiko? Resiko itu istilahnya kalau saya invest itu, saya memikir resikonya dulu,
nanti biasanya return mengikuti, kira-kira gitu. Nah itu salah satu caranya, pilih sahamnya. Ya ini tahapannya standar ya. Kira-kira kita quality assessment juga gitu ya, manajemennya gimana, dia punya mood itu competitive advantage, keunggulannya apa sih bisnis ini gitu. Ya ini kadang-kadang nggak terlalu ilmiah juga, nggak apa-apa gitu ya. Mood artinya apa yang kita lihat sih, apa keunggulannya sih, misalkan kata produk ini A dengan produk B gitu ya, produknya dia keunggulannya apa, kita kan bisa lihat, kita pakai barangnya sehari-hari, kita lihat sehari-hari, itu bisa kita lihat dari situ juga. Terus kuantitatif itu ya kita istilahnya apa ya, crunching numbers di situ, kita lihat laporan keuangannya, kita lihat baca-baca berita dia mau expand gimana gitu ya, impactnya apa gitu kira-kira. Terus kemudian baru setelah selesai itu, oke, ini bisnisnya oke, prospektif, kita mulai evaluasi. Setelah evaluasi kita tentukan kita itu beli, jual apa, ya udah nggak usah diapa-apain, nggak beli nggak jual juga gitu. Investor kan enaknya itu ya, mau nggak ngapa-ngapain juga nggak ada yang protes gitu. Nah tapi terus kemudian jangan lupa kita review ya, kira-kira gitu, milih sahamnya harus cermat lah.